M2340502118 dari Rombel 3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil base project saya, yaitu analisis dan proses produksi silinder hidrolik single action. Pengertian silinder hidrolik. Silinder hidrolik adalah perangkat mekanis yang digunakan untuk menghasilkan gerakan linear atau gaya dengan memanfaatkan tekanan dari fluida hidrolik. Perangkat ini bekerja dengan prinsip mengubah energi fluida menjadi energi mekanis sehingga mampu menggerakkan beban dalam berbagai aplikasi seperti alat berat, mesin industri, dan kendaraan. Silinder hidrolik banyak digunakan karena efisiensinya dalam menghasilkan gaya besar dengan kontrol yang presisi. Silinder hidrolik berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gaya mekanis linear yang digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengangkatan beban berat pada alat berat, memberikan daya dorong atau tarikan pada mesin industri, mengontrol posisi atau gerakan dengan presisi, menggantikan tenaga manual untuk efisiensi kerja, serta mendukung sistem khusus seperti pengereman kendaraan, alat medis, dan mesin pertanian. Baik, untuk selanjutnya proses produksi silinder hidrolik. Untuk yang pertama itu ada part front clevis. Front clevis merupakan jenis sambungan yang berbentuk seperti huruf U atau T dengan lubang atau kait di bagian ujungnya. Fungsi utamanya dari komponen ini adalah sebagai penghubung atau penyambung antara dua bagian yang saling berinteraksi seperti sambungan pada suspensi kendaraan atau alat berat. Komponen ini biasanya dipasang pada bagian depan mesin kendaraan atau sistem lainnya, hingga istilah front merujuk pada posisi komponen dalam sistem. Material yang umum digunakan untuk front clevis adalah baja karbon tinggi atau baja paduan yang memiliki ketahanan terhadap beban mekanis dan keausan. Pemilihan material sangat penting untuk memastikan kekuatan dan ketahanan komponen. Yang kedua, M16x16 hex socket cap screw. M6x16 hex socket cap screw adalah jenis baut dengan kepala berbentuk silinder yang memiliki lubang heksagonal di bagian atasnya untuk digunakan dengan alat seperti kunci soket. Dalam penamaan M6x16, keterangan ini mengacu pada M6. Diameter ulir baut adalah 6 mm, 16 panjang baut adalah 16 mm. Baut ini biasanya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komponen dengan memberikan daya tahan yang baik terhadap beban dan gaya geser. Kepala baut yang berbentuk silinder memungkinkan penggunaan ruang lebih kecil, dan kepala dengan soket hex memungkinkan pemasangan yang lebih aman dan kuat dengan torsi yang lebih besar. Material yang digunakan adalah untuk hex socket cap screw biasanya adalah baja karbon atau baja paduan. Yang ketiga, sheet metal washer. Sheet metal washer adalah cincin datar yang terbuat dari lembaran logam sheet metal yang digunakan juga sebagai pelindung, penyebar tekanan, atau pengikat di antara dua bagian yang akan disatukan, terutama di sekitar kepala baut, mur, atau skrup. Fungsinya adalah untuk mendistribusikan beban yang diterima secara merata, menghindari kerusakan pada permukaan benda kerja, serta meningkatkan kekuatan sambungan. Washer dari sheet metal ini biasanya berbentuk cincin atau piringan dengan lubang di tengahnya yang dapat ditempatkan di sekitar bagian sambungan seperti baut atau mur O. Material yang umum digunakan adalah baja karbon, stainless steel, atau aluminium, tergantung pada aplikasi dan ketahanan terhadap koresi yang diperlukan. Yang selanjutnya itu ada angular ball bearing. Angular ball bearing atau bantalan bola sudut adalah jenis bantalan yang dirancang untuk menangani beban gabungan, yaitu beban aksial sejajar dengan poros dan beban radial tegak lurus terhadap poros secara simultan. Ciri khas dari bantalan ini adalah adanya sudut kontak antara jalur lintas bola dan elemen penggulung yang memungkinkan bantalan ini bekerja dengan baik dalam kondisi beban aksial tinggi. Material yang digunakan baja krom 52100 steel untuk kekuatan, ketahanan aus, dan umur panjang. Sangkar cage biasanya terbuat dari kuningan baja atau polimer tahan panas. Yang selanjutnya, sealing for piston head. Segel ini mencegah kebocoran fluida di sekitar piston kepala saat piston bergerak di dalam silinder. Material yang digunakan karet nitril NBR. Sealing ring, sebuah cincin elastis yang digunakan untuk menutup celah atau dua komponen dan mencegah kebocoran. Material yang digunakan karet nitril adalah NBR.
Sama seperti sealing for piston head. Yang selanjutnya adalah lock ring, sebuah cincin mekanis yang digunakan untuk mengunci posisi suatu komponen seperti piston atau poros agar tidak bergerak. Material yang digunakan adalah baja karbon atau baja bekas. O-ring, segel berbentuk cincin melingkar yang digunakan untuk mencegah kebocoran atau dua permukaan datar atau melingkar. Material yang digunakan adalah nitril, rubber, silikon, dan piton. Selanjutnya piston head, bagian dari piston yang terhubung dengan piston rod dan menahan tekanan cairan atau gas dalam silinder. Biasanya material yang digunakan adalah baja karbon atau baja alloy dan aluminium. Soket set screw M10, baut kecil tanpa kepala dengan ulir penuh, digunakan untuk mengunci komponen di tempatnya, seringkali dengan tekanan langsung pada poros. Material yang digunakan baja karbon atau baja alloy dan aluminium. Selanjutnya ada piston rod. Piston rod adalah batang lurus yang menghubungkan piston dengan mekanisme eksternal, biasanya berfungsi untuk mentransfer tenaga mekanis dari dalam silinder hidrolik atau pneumatik di beban kerja di luar. Material yang digunakan adalah baja karbon dan stainless steel. Untuk selanjutnya rear cap, penutup belakang silinder yang menahan tekanan dalam sistem hidrolik atau pneumatik dan berfungsi sebagai titik pemasangan untuk komponen eksternal. Material yang digunakan untuk rear cap adalah baja karbon dan besi tuang. Selanjutnya ada rear clevis. Clevis belakang adalah bagian berbentuk U yang digunakan untuk menyambungkan piston rod atau silinder ke komponen mekanisme lainnya. Material yang digunakan adalah baja karbon. M8 cap nut for cushion screw, mur penutup yang dipasang pada cushion screw untuk memberikan penguncian dan melindungi bagian ulir. Material yang digunakan baja karbon dan stainless steel. Cushion screw socket. Cushion screw socket dipasang untuk mengatur bantalan gerakan piston. Material yang biasanya digunakan adalah baja karbon. Nozzle for cushion screw, nozzle yang mengatur aliran cairan atau udara untuk mendukung sistem bantalan. Material yang digunakan adalah kuningan dan baja tahan karat. Sealing 3 for the cap, segel yang digunakan pada cap untuk mencegah kebocoran cairan atau udara. Material yang digunakan adalah karet nitril atau NPR dan silikon atau piton. Lock for front cap, pengunci yang menjaga front cap tetap terpasang dengan aman pada silinder. Material yang digunakan adalah baja karbon. M6x25 hex socket for front cap, baut ulir dengan kepala heksagonal untuk mengencangkan front cap ke silinder. Material yang digunakan adalah baja karbon keras. Terus selanjutnya ada sealing 4 for wiper disc, segel untuk mencegah kebocoran antara wiper disc dan piston rod. Material yang digunakan adalah karet nitril atau NPR. Selanjutnya ada wiper disc, cakram yang membersihkan kotoran dari piston rod saat bergerak. Material yang digunakan baja atau polimer khusus. Selanjutnya ada wiping rubber, karet pembersih pada wiper disc yang menyapu debu atau cairan dari piston rod. Material yang digunakan adalah polyurethane atau NPR. Selanjutnya ada scraper sealing for wiper disc, segel tambahan pada wiper disc untuk mencegah masuknya kotoran ke dalam silinder. Material yang digunakan ada fluoroelastomer atau PU. Selanjutnya ada front cap. Front cap adalah penutup depan silinder yang menahan tekanan cairan atau udara di dalam silinder serta berfungsi sebagai titik pemasangan untuk wiper disc atau seal. Material yang digunakan baja karbon dan besi tuang. Yang terakhir ada sealing 5 atau front inlet atau outlet fitting, segel yang memastikan sambungan kedap atau inlet atau outlet fitting dengan tabung silinder untuk mencegah kebocoran cairan atau udara. Material yang digunakan adalah karet nitril, NPR, dan piton atau fluoroelastomer. Terus yang terakhir inlet atau outlet fitting hose M16, fitting dengan ulir 16 yang digunakan untuk menghubungkan selang ke silinder, memungkinkan cairan atau udara mengalir masuk dan keluar. Material yang digunakan adalah kuningan dan stainless steel. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari saya.
Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.